Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan membahas mengenai Paskah. Berhubung hari ini perayaan Paskah kebangkitan Yesus Kristus, maka saya akan membawakan renungan yaitu Sang Kebangkitan dan Hidup. Kalau berbicara mengenai Sang Kebangkitan dan Hidup, kita akan tahu itu adalah perkataan sendiri dari Tuhan Yesus, di mana kita sebagai orang percaya ini pasti juga akan hidup seperti Dia, yaitu hidup kekal. Mari kita langsung aja membahasnya di dalam kebenaran firman Tuhan. Bagian pertama yang akan kita mulai yaitu semua manusia adalah orang berdosa. Kita tahu bahwa kita semuanya adalah orang berdosa. Saya, Bapak Ibu semua yang di rumah, dan semua orang dunia ini semuanya adalah orang berdosa. Kecuali satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang tanpa dosa, dan itu pun dijelaskan dalam Alkitab. Tapi selain itu semua orang dunia ini adalah orang berdosa. Kenapa bisa demikian? Fakta dalam diri manusia ya. Saya mengambil gambar ini karena gambar ini menunjukkan begitu jelas mengenai bagaimana kondisi manusia yang berdosa ini. Yang pertama kita tahu bahwa fakta dalam diri manusia yaitu seperti Roma 3 ayat 23 dikatakan apa di sini? Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Hal ini kita dapat tahu dari apa? Dari kisah Adam dan Hawa yang memberontak kepada Allah. Kita tahu sama-sama bahwa Adam dan Hawa itu memberontak kepada Allah. Bagaimana Tuhan menyuruh mereka untuk tidak memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Dilarang makan buah itu, tapi mereka memberontak dan mereka justru memakan buahnya. Sehingga dalam kejadian itu pada akhirnya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Mereka berdosa dan dipisahkan dari Allah. Dan apa akibatnya dosa dan Adam dan Hawa ini? Akhirnya keturunan dari Adam dan Hawa pun terus menerus berbuat dosa. Contohnya Kain dan Habil. Walaupun mereka tidak diajar untuk berbuat dosa, pada akhirnya Kain membunuh Habil. Pada zaman Nuh lebih parah. Hampir semua manusia hidup dalam dosa. Bahkan Tuhan ingin membinasakan manusia dan disisakan hanya Nuh dan keluarganya. Dan selanjutnya apa? Ketika Nuh sudah lewat dari masa air bah, Nuh pun masih berbuat dosa. Nuh mabuk dan akhirnya dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Di Menara Babel pun seperti itu. Manusia ingin menyamai Allah dan Allah memporak-porandakan Menara Babel dan bahasa mereka dikacaukan. Ini menunjukkan apa? Manusia semakin hari semakin jahat dan manusia hidup di dalam dosa terus-menerus. Coba teman-teman perhatikan, Bapak Ibu semuanya perhatikan di rumah. Anak kecil yang tidak pernah diajarin berbuat dosa pun mereka bisa berbuat dosa. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahwa manusia pada akhirnya memiliki natur dosa ini. Sehingga benar dikatakan dalam Roma 3:23, semua manusia telah berbuat dosa. Karena fakta inilah akhirnya manusia kehilangan kemuliaan Allah dan berdosa. Tapi hal ini berbeda dengan Allah yang kudus, Bapak Ibu. Allah yang kudus akhirnya membuat manusia yang berdosa ini terpisah darinya. Tidak mungkin jadi satu karena ada dosa yang memisahkan ini. Sehingga dosa ini harus diselesaikan supaya manusia bisa kembali bersama-sama dengan Allah seperti yang terjadi di Taman Eden. Itulah kenapa dikatakan di sini semua orang berbuat dosa, termasuk saya dan Anda. Akibat dosa adalah keterpisahan dengan Allah. Lalu bagaimana supaya kita bisa bersama-sama kembali dengan Allah? Apakah dengan cara perbuatan baik? Oh, nggak bisa. Perbuatan baik kita sudah tercemar oleh karena dosa. Dosa kita harus diselesaikan, maka kita bisa bersama-sama dengan Allah kembali, hidup kekal. Nah, solusi ini tidak bisa dilakukan oleh manusia. Lalu solusi ini siapa yang bisa melakukan? Ya hanya Allah sendiri. Lalu bagaimana cara Allah menyelesaikan ini? Tapi kita sebelum memasuki ke sana kita harus tahu dulu. Manusia berdosa, lalu apa sih upah dari dosa itu? Apa sih akibat kepada yang diberikan kepada manusia yang berdosa itu? Yaitu maut. Orang berdosa upahnya adalah maut atau kematian.
Di dalam Roma 6 ayat 23a dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Kalau Bapak Ibu bekerja, tentunya bekerja pasti ingin mendapatkan upah. Karena memang dalam sebuah pekerjaan ada upah. Nah, upah dari dosa itu sendiri yaitu apa di sini katakan? Kematian, maut. Itulah kenapa Adam dan Hawa pada akhirnya mati secara fisik maupun mati secara rohani pada waktu itu. Kita semuanya manusia pasti akan mengalami kematian. Tidak terkecuali siapapun pasti akan mengalami namanya kematian. Semua manusia pasti akan mengalami namanya mati fisik. Seperti gambar ini ya, ada peti yang mana orang pada akhirnya mati secara fisik. Nah, ini yang terjadi kepada seluruh manusia. Bahkan setiap harinya ada orang yang lahir dan pasti setiap harinya juga ada orang yang mati, tidak tahu di mana tempatnya. Bahkan kita pun sebenarnya sedang mengantri menuju ke sana. Hanya saja kita tidak tahu kapan waktunya. Hal yang menarik atau faktanya adalah tidak ada yang bisa bangkit dari kematian fisik selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, pernahkah Bapak Ibu melihat ada orang yang bangkit dari kematian untuk selama-lamanya? Apakah pernah ada? Menemui di rumah, di sekitar Bapak Ibu atau di kantor dimanapun, pernahkah melihat seorang yang mati dan bangkit selama-lamanya? Saya rasa gak pernah. Dan faktanya memang gak pernah kita melihat hal demikian. Ada orang yang mati suri, tapi itu toh pada akhirnya mati kembali. Seperti contoh Lazarus. Lazarus bangkit dari kematian, iya betul. Yohanes 11:43-44. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Di sini Lazarus bangkit, iya benar. Lazarus bangkit dari kematian, tetapi itu hanya sementara. Pada akhirnya Lazarus mati lagi. Dia tidak bertahan lama dalam kebangkitannya karena dia manusia fana, karena dia penuh dengan dosa, dan pada akhirnya dia mati lagi. Adik saya juga pernah mengalami hal demikian. Sempat meninggal beberapa menit dan pada akhirnya dia bangkit lagi dari kematian. Dan pasti suatu saat juga pasti akan mati lagi. Karena kita adalah manusia yang di bawah hukuman, yaitu mati. Atau upah dosa ialah maut, kematian secara fisik. Jadi memang faktanya tidak ada satupun orang yang bisa bangkit dari kematian selama-lamanya. Selain kematian fisik, ternyata ada juga yang namanya kematian kekal atau penghukuman di neraka selama-lamanya. Kematian kekal inilah, atau di Alkitab juga disebut sebagai kematian kedua, itu adalah kematian yang selama-lamanya dihukum di dalam neraka dan terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Sudah tidak ada keselamatan lagi. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan dosa supaya kita tidak mengalami kematian kekal ini? Karena kalau kematian kekal yang artinya kita terus-menerus dihukum neraka, ya gak enak dong, tersiksa sekali karena jauh dari Tuhan. Dan tentunya kita tahu tujuan kita bukan itu. Solusinya apa? Solusinya apa supaya saya hidup kekal? Supaya saya ini tidak mati kekal, dihukum dan neraka. Ada satu solusi yang mana dia sudah membuktikan bahwa dirinya tidak mati selama-lamanya. Hanya satu orang saja yang bisa bangkit dari kematian dan hidup selama-lamanya, tidak mati lagi. Yaitu siapa? Solusinya satu, Yesus Kristus saja. Sebab Yesus Kristus adalah sang kebangkitan dan hidup itu. Pada malam itu Tuhan Yesus sedang ada di Taman Getsemani. Dia sedang menangis di situ karena dia tahu bahwa sebentar lagi dia akan menderita dalam penganiayaan yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi yang mendapat hasutan dari imam-imam kepala, Farisi dan lain-lain. Pada waktu itu murid-muridnya yang diajak berdoa malah bobo, malah tidur nyenyak ya. Ya maklumlah mereka ini mungkin lebih mementingkan kedagingannya, kan begitu. Pada waktu itu mereka datang dengan obor, datang membawa pentungan, membawa pedang, membawa senjata untuk satu tujuan, yaitu menangkap Yesus.
Tapi pada waktu itu murid-muridnya yang harusnya tetap setia bersama dengan Yesus malah kabur semuanya. Ada satu orang yang berusaha untuk menolong Yesus, yaitu Petrus, memotong telinga salah satu orang yang ada dalam kumpulan ini. Tapi justru Tuhan Yesus menegurnya, "Jangan kamu pakai pedang, sarungkan pedangmu, sebab orang yang memakai pedang akan mati oleh karena pedang itu." Dan akhirnya mujizat dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan telinga itu ditempel kembali kepada orang itu, dan akhirnya dia kembali pulih. Tapi hal itu pun tidak membuat Yesus lepas dari siksaan. Pada akhirnya Tuhan Yesus di hari Jumat, lalu di Jumat Agung, Tuhan Yesus disiksa, dipecut, sampai pada akhirnya berdarah-darah, tersiksa sangat-sangat luar biasa. Bahkan pecutnya itu di banyak cabang itu masih ada cabang kecil-kecil lagi yang membuat pada akhirnya dagingnya benar-benar terkoyak. Bahkan dia diberikan mahkota duri. Bayangin aja, kalau kepala dikasih mahkota duri, apa nggak sakit? Luar biasa sakitnya. Ini terjadi di hari Jumat, Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengalami siksaan ini demi apa sih? Ya demi kita, karena dosa-dosa kita. Lalu Tuhan Yesus dibawa ke bukit yang namanya Bukit Golgota. Di Bukit Golgota ini pada akhirnya Yesus disalibkan bersama dengan dua penjahat ini. Lambungnya ditusuk dan pada akhirnya Yesus mati. Kalau melihat siksaan yang luar biasa ini, mungkinkah Yesus masih hidup dengan penyiksaan yang mengerikan ini? Enggak. Menurut salah seorang dokter, tidak mungkin Yesus itu masih hidup dengan siksaan yang luar biasa seperti ini. Dan memang faktanya Yesus pasti mati dengan penyiksaan seperti itu. Dan pertanyaannya, mungkinkah dia bangkit kembali dengan kondisi yang tubuh hancur separah itu? Secara manusia nggak mungkin, teman-teman. Secara manusia nggak mungkin, saudara-saudara. Tetapi itu mungkin bagi Yesus, sebab Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Pada akhirnya Yesus dikuburkan oleh para muridnya di sebuah kuburan milik seseorang, yaitu Yusuf dari Arimatea. Dan hari ketiga ketika para perempuan ini datang ke kuburan Yesus, dilihatlah di sana penutupnya sudah terbuka, dan juga para prajurit sudah tergeletak. Dalam kondisi tubuhnya yang begitu parah, Yesus bangkit dari kematian. Dia satu-satunya manusia yang bisa bangkit dari kematian. Dia sudah menunjukkan bahwa dia bisa bangkit dari kematian sekalipun dia sudah mati. Dia juga pasti akan membuat kita juga yang mati suatu saat juga akan bangkit seperti dia. Perhatikan, dia memberi contoh kebangkitan dalam hidupnya. Kita juga yang mati pasti suatu saat akan bangkit. Tidak ada orang yang bisa bangkit seperti dia. Loh, tapi Kak, ada Henok dan Elia yang mereka tidak mati. Iya, mereka kasus khusus yang mana mereka tidak mati tapi langsung diangkat ke surga. Tetapi apakah itu memberi model kepada kita bahwa kita juga akan langsung diangkat ke surga tanpa mengalami kematian? Untuk saat ini enggak bisa. Hanya Yesus yang menjadi model di mana kita mati tapi kita juga akan bangkit seperti Yesus bangkit. Suatu saat nanti mungkin bisa ketika akhir zaman kita akan menjadi seperti Henok dan Elia yang langsung diangkat ke surga. Karena apa? Karena kematian Yesus Kristus itu. Tetapi itu di akhir zaman yang mana kita akan diubahkan sekejap mata, lalu kita bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya di surga. Tapi selama akhir zaman itu belum ada, ya kita pasti akan mengalami kematian dan kebangkitan seperti Yesus. Itulah kenapa kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Kita akan hidup seperti Yesus, yang mana ketika kita mati, kita akan dibangkitkan. Itulah kenapa saya mau bahas makna kebangkitan Yesus, hidup bagi hidup orang percaya. Yohanes 11 ayat 25 dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita tahu bahwa kisah Lazarus dan orang kaya, bagaimana mereka berdua mati, dan orang kaya ini pada akhirnya dihukum di neraka, tersiksa, menderita, yang itu mempresentasikan bagaimana kondisi kematian kekal di neraka. Tetapi Lazarus yang miskin pada akhirnya dia bangkit
dari kematian itu dan bersama-sama dengan Abraham di pangkuan Abraham, dia memperoleh hidup yang kekal. Kita ingat orang yang disalibkan bersama Yesus, dua orang penjahat. Yang satu dia percaya kepada Yesus dan Yesus mengatakan apa? Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Yang artinya dia memperoleh hidup yang kekal. Dia mati di salib itu, tetapi dia dibangkitkan dan akhirnya hidup selama-lamanya bersama Yesus di Firdaus atau di surga. Inilah yang terjadi dengan kita, Ibu. Saya pernah bahas mengenai sang anak domba Allah. Karena pertolongan dari anak domba Allah ini, maka kita yang mati suatu saat nanti, kita akan hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Mari kita percaya sepenuhnya kepada Yesus, yang mana dia menyelamatkan kita, dan dia pasti akan membangkitkan kita juga dari kematian itu. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. God be with you all.